Kita lanjutkan talim kita menyambung kaji kapatang, menelusuri silsilah raja-raja Minangkabau di era Aditya Warman hingga Perang Padri 42 kita tamatkan. Penting kita pelajari terkait mengkaji hikmah dari peristiwa sejarah untuk kita bisa teladani, jangan sampai nan buruknya tak ulang, nan eloknya kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan yu'asi yu'amahu yuqafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa kita awali talim kita dengan talqin zikir, sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah syarihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah. Waridwallahi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir taqi hajatina. Wa khususan baruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-Mahdi Khalifatul Radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina al-Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma tarobi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an amala ibadihi bini amin la tusya. Wala syamani li wa ta'limani lil muslimina. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Rasulillah risalati islamiyati aladi kanemati lil alamina. Nas'alullah an yawadza alahu wadawihi wal muslimina ila yaumil kiamat. Amma ba'du, langsung saja kita ke risalah. Sebelum kita taklim, karena ini sifatnya lokal, kita sandarkan kepada firman Allah. Awalan cuma satu ayat. Kalau ke sunnah biasanya Quran surat Ali Imran ayat 137, walaupun kemudian dibaca diulang supaya dasaran kita. Iqra Iwan, Ali Imran 137. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Jadi contoh-contoh sunnah telah berlalu itu sejarah ya, bahwa orang-orang yang menyelisihi sunnah atau ajaran Rasul zaman Islam tentunya akan bermasalah. Artinya kalau kita mengaji tarik harus pandai-pandai memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang mesti diambil, yang dicontoh, diteladani, mana yang tidak. Diawali dengan naskah sejarah para raja atau yang disebut bukan tambo ya sebetulnya, kisah-kisah ya, tapi ada yang menulisnya naskah raja-raja di Minangkabau atau sering disebut ini ditemukan di daerah Solok ya, KSRRM ya. Itu lebih dalamnya mengungkap hubungan kerajaan Pagaruyung dengan berbagai wilayah di luar Pagaruyung sampai ke Jazirah, negara jiran kita. Penyebarannya yaitu Nagari 9 kan, khususnya di Nusantara. Salah satu adalah keberadaan di zaman Yang Tuan Rajo Masabumi yang memerintah pada 1753, berarti kerajaan Pagaruyung sudah Islam. Yang Tuan Rajo Masabumi adalah ayah dari Rajo Malewar. Naskah ini juga dalam SRM menyebutkan bahwa Putri Salareh Pinang Masak atau Putri Raja Dewang Baramah menjadi cikal bakal dinasti raja-raja di Jambi, putri dari yang disebut Yang Tuan Rajo Masabumi. Kemudian hal ini menunjukkan luasnya pengaruh politik kerajaan Pagaruyung melalui hubungan juriat kekerabatan. Para sejarawan menilai temuan naskah ini bisa
bisa membantu mengisi kekosongan dalam historiografi khususnya di Minangkabau. Kita mengalami kesulitan sebelumnya menjelaskan rangkaian raja-raja antara masa Adyata Warman di abad ke-14 sampai Sultan Ahmad Syah di abad 17. Nggak nyambung tuh. Setelah ketemu naskah ini terunut ya, kemarin sudah dijelaskan. Nah, jadi di sini naskah ini memberikan gambaran yang lebih utuh. Tapi walaupun demikian, kalau kita ingin mendalami melalui naskah tadi, perlu berhati-hati dalam menggunakan naskah ini, khususnya dalam sumber sejarah. Arti kata ada korelasi, harus diverifikasi dengan sumber-sumber lain, termasuk prasasti, ya. Atau arsip-arsip kolonial yang tercatat di beberapa museum dan tradisi lisan yang masih hidup khususnya di masyarakat Minang. Itu lari ke Tambo, ada verifikasi. Disinilah kesulitannya ya. Karena kita nggak boleh mencontoh sejarah itu ada kemauan atau ada yang sifatnya Tambo yang nggak jelas ujungnya. Ya, maka akan ketemu nanti kesalahan-kesalahan itu. Seperti sekarang terjadi di sejarah kita itu akhirnya ketahuan. Ya. Kitab Salisih Rajo-Rajo di Minangkabau atau KSRM ini memberikan dasar sumbangan yang berharga bagi pemahaman kita tentang sejarah Minangkabau secara lebih jelas, tapi perlu verifikasi. Naskah ini tidak hanya mengungkap silsilah raja-raja khususnya di Minang, tetapi juga mencerminkan dinamika politik, sosial, budaya yang terjadi selama 5 abad ya kalau nggak salah dalam kerajaan khususnya di Pagaruyung. Ya. Warisan sejarah ini menjadi pengingat akan kejayaan masa lalu, juga menjadi hikmah, ibrah, pembelajaran ya, bagi kita sebagai generasi pendatang. Karena sejalan dengan perkembangan agama Islam di ranah Minang, maka perlu kita curai lagi melalui tokoh, yaitu sambungannya di sini masuk nih di abad-abad ini ya, pada Yang Tuan ini, dan menyebar. Raja Malewar itu Raja Negeri 9 Pak, tadi Nung jelaskan ya. Ada putrinya yang larinya ke Jambi ya. Persilangan perkawinan. Karena masuk Islam, salah satu penyebarannya adalah ada sangkut pautnya dengan tokoh yang sangat terkenal yang kita mesti bahas dulu, Syekh Burhanuddin Ulakan pada masa itu. Ya. Kita pahami Syekh Burhanuddin Ulakani ini biografinya sedikit. Ya. Apa kaitannya dengan Pagaruyung? Beliau ini seorang ulama yang memiliki dampak signifikan khususnya di Minangkabau kan. Lahir pada tahun 1646 berdekatan dengan Yang Tuan ini. Ya, 17 Yang Tuan, ya. Beliau lahir di Sintuk, Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Lahirnya di sana. Ada yang menyebut beliau lahir di Padang Panjang. Kita tidak perdebatkan itu. Syekh Burhanuddin Ulakan ini dikenal sebagai seorang ulama sufi yang menerapkan dan mengembangkan tarekat syariah, kita tahu itu. Di wilayah khususnya Ulakan tersebut. Serta menjadi, jangan lupa beliau ini juga bisa disebut pahlawan karena beliau ini salah satu pencetus untuk melawan
perlawanan Islam terhadap penjajahan, khususnya pada waktu itu ke masalah kopi, penekanan monopolinya. Ini berada di daerah khususnya antara Padang Panjang, Kabupaten Pariaman, kalau disebut sekarang mungkin daerah Lubuk Alung ya, dan daerah Pariaman sekitarnya. Kehidupan awal dan pendidikan beliau, andung curai sedikit, walaupun mungkin sudah banyak yang tahu. Beliau dikenal sebagai Buyung Pono kan, nama kecilnya. Syekh Burhanuddin berasal dari Ulakan, sebuah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, yang masa kecilnya tidak banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Karena beliau ini pada masa itu beragama Biaro, cenderung ke Buddha, tapi tidak murni Buddha, terkait dengan kultur daerah Minang, ya. Maka disebut Biaro. Biaro ada nama tempat di kita ya, ada ya. Orang tuanya masih penganut agama Biaro pada masa itu, yang bernama Pampak Merah. Kita sama tahu itu nama Syekh Burhanuddin ya. Beliau setelah menerima dakwah dari seorang pendatang yang kebetulan kalau disebut pada masa itu misionaris Islam lah. Nah, beliau, aduh nggak enak disebutnya, Syekh Datuk Lamhanu Madinah, nama awal. Nah, udah nggak asing bagi kita. Ya. Jadi beliau penyebar Islam memang khusus diperintahkan dari Kesultanan Aceh. Nah, ini pernah antum bahas kan? Ya. Pasti otentik lah, yang menyampaikannya ada kok ya. Yakini aja insya Allah ya. Pertama dia menyebarkan yang duduk ini di Pekan Batang Bangkaweh pertama kali. Orang lama menyebutnya Pakan Tuo. Itu pertama kali menyebarkan atau mendakwahkan Islam ya, sampai ke arah Kabupaten Pariaman lah ya. Membuatlah di sana seperti petilasan. Syekh Burhanuddin ayahnya akhirnya memeluk Islam, nggak perlu dikaji dari faktor mendengar, karena beliau itu mendengarkan Syekh Burhanuddin. Akhirnya ayahnya ikut juga Islam, Pampak Merah ikut Islam. Yang pada masa dewasanya Syekh Burhanuddin diperintahkan, direferensikan untuk merantau, memperdalam, belajar di Aceh. Karena penyebar di Minang harus berangkat lagi ke arah Cirebon. Yang bermasalah juga di sana faktor fikih hampir sama dengan di Minangkabau. Ya, arti kata begini Pak. Di Minang itu sudah ada dari Tiku penyebaran Islam itu dari Dare orang Syiah. Sudah ada, tapi masih campur aduk, dimurnikan lagi, maka duduk di Kulakan. Paham ya? Nah, maka terkenal dengan orang Syiah dari Kampar. Udah ada, itu nanti generasinya Peto Syarif. Ya, ingat itu. Salah satu keturunannya, walaupun Peto Syarif sendiri itu asalnya dari Suliki bercampur dengan orang Persia, maka disebut Peto Syarif ya. Kita bahas dulu pelan-pelan. Syekh Burhanuddin akhirnya merantau, belajar di Aceh, membawa semacam referensi atau perintah. Nah, ada yang menyebut 5 Allahu alam ya. Yang jelas tokoh ini yang kita dalami ya. Di mana beliau menjadi murid Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili kan ya. Beliau ini seorang mufti kerajaan Aceh yang sangat berpengaruh. Antara Lamhanu dengan
Syekh Abdul Rauf Singkili ini, keduanya ini mendapatkan wewenang untuk menyebarkan Islam dari Syekh Ahmad Al-Qushayri. Paham ya? Nah, itu yang sering kita tawasulkan karena runut di atasnya itu. Ya, Syekh Ahmad Al-Qushayri ini ulama yang menetap di Madinah. Paham ya? Nah. Untuk menyebarkan Islam di wilayah masing-masing, di antaranya di Aceh dan di Sumatera Barat. Nah, ini penyebaran Islam yang formil, Pak. Tahu formil? Ya, tidak melalui pedagang. Jadi kalau yang melalui orang Syiah itu melalui pedagang, Pak. Tidak berlembaga. Kalau Syekh Burhanuddin itu berlembaga dari kesultanan, ya. Maka beliau itu enggak keras diganggu. Pasti ada laskar atau penjaganya, paham ya? Nah, jadi ada dua versi di Minangkabau itu penyebarannya. Pertama berdasarkan dagang dari Siak, dari daerah Riau, ya itu penyebarannya akhirnya kan nggak begitu dalam karena mereka itu nyambil. Berbeda yang datangnya dari kesultanan, pasti dia serius hanya itu khususnya, sama ya. Nah. Selama 10 tahun Syekh Burhanuddin menimba ilmu dari gurunya di Aceh, mencakup berbagai bidang keislaman dan amalan-amalan spiritual khususnya tarekat. Kemudian beliau mendirikan pesantren dan mengembangkan, khususnya diawali dengan tasawuf tarekat Syatariah. Tentunya ini diulakan setelah menyelesaikan ibaratnya studinya lah di Aceh. Syekh Burhanuddin kembali ke Minangkabau untuk menyebarkan Islam. Ini terjadi pada tahun 1680. Dia mendirikan surau di Tanjung Medan kan, ya, sebuah komplek yang awalnya itu seluas 5 hektar. Dia tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga mengembangkan tarekat Syatariah. Ya, surau ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, juga kegiatan sosial, pembelajaran ilmu agama, musyawarah, dakwah, seni dan bela diri, digabung tuh, Satar ke bintu. Maka disebut sampai sekarang terkenal Surau Seribu kan. Pesantren atau bisa disebut Jawiyah ini tumbuh pesat dan menjadi pondok yang sangat dihormati, khususnya di wilayah Sumatera Barat sampai Jazirah Riau. Ya, ingat tuh. Ya. Selain menjadi ulama sufi dan menyebar Islam, Tuanku Syekh Burhanuddin Ulakani juga terlibat dalam perlawanan khususnya terhadap monopoli bangsa asing yang waktu itu sudah menduduki wilayah Tiku dan Pantai Pariaman, POC istilahnya ya, di Minangkabau. Bukan di Padang belum ada apa-apa Pak. Ya, di Padang itu belum juga ada loji, belum ada loji. Jadi loji pertama itu beradanya justru di Tiku. Ya, dia benturan memang dengan laskar yang dari Aceh. Pedagang Aceh ada loji, karena ada kekuatan militer akhirnya menyingkir dia yang di Tiku itu ke arah pesisir daerah Painan ke atas. Ya, di situ ada loji. Nah, itu selalu saling jegal itu berdua. Ya, antara Kesultanan Aceh dengan VOC. Ini masalahnya bukan agama tapi perdagangan. Ya. Syekh Burhanuddin juga
melawan itu terhadap penjajah VOC di Minangkabau bersama murid-muridnya. Beliau ini aktif dalam perawalan rakyat setempat terhadap khususnya upaya organisasi perdagangan Verenigde Oost-Indische Compagnie Indo, itu kan perdagangan dari Eropa beberapa negara ya yang menggabung. Jadi waktu itu bukan disebut Belanda, Pak. VOC itu bukan Belanda, Pak. Ada 5 negara di dalam itu menggabung joint venture untuk berdagang. Maka mereka itu dibiayai oleh pemerintah dan dibolehkan menyewa tentara khususnya dari daerah Tamil, ya. Nah, jadi dari India, Pak. Nah, makanya ada yang membelot ke kita di situ, karena mereka Muslim kebanyakannya kan. Nah, begitu juga di Jawa terjadi begitu, di Minang juga begitu. Beliau juga memberikan dukungan kepada kerajaan Pagaruyung karena sejalan pada Yam Togan. Nah, yang mengalami konflik internal dan eksternal karena Kesultanan Aceh itu pas mau mengislamkan di Pagaruyung tidak timbul benturan, bahkan menerimanya. Tidak ada gesekan. Ya. Pun akhirnya dibantu benturan konflik internal dan eksternal khusus di kerajaan Pagaruyung pada masa sampai pada masa Sultan Muhammad Syekh. Ya, ada kudeta di sana, Pak. Ya, di Pagaruyung. Nanti dong jelaskan lagi ya. Ada bantuan dari Syekh Burhanuddin dalam menghadapi khususnya Sultan Abdul Jalil di Pagaruyung ini. Yang pro VOC. Ia juga mengirim utusan ke Aceh, Johor untuk meminta bantuan melawan VOC. Termasuk yang pro ini di Abdul Jalil, jadi ada musuh di dalam dari kerajaan Pagaruyung itu sendiri. Nah, langsung ke kaji saja, akhirnya Syekh Burhanuddin itu wafat pada 20 Juni 704, itu yang pas 20 Juni 17 kalau 4 ulang tahunnya 19 hari lagi sekarang nih. Ya kan? Sekarang 1 Juni kan. Nah, tahun 1704 beliau wafat. Pada usia tidak tinggi beliau ini 58 tahun. Syekh Burhanuddin itu meninggal 58 tahun. Nah, ingat ya, ada yang pada masa itu menjadikan diri Syekh Burhanuddin. Maka Syekh Burhanuddin itu ada 4, Pak. Ada kuburan Syekh Burhanuddin. Jadi karena pamornya kuat, merasa dia menjadi Syekh Burhanuddin. Kalau wafat kan sulit zaman masa itu tahunya, Pak. Ya, beritanya kan jalan aja susah ya untuk menemui sesuatu. Ada yang mengaku Syekh Burhanuddin. Beliau dimakamkan di daerah Ulakan. Nah, kita sudah kaji dan yang duduk ini pernah duduk dan berziarah ke sana kan? Ya. Alhamdulillah dekat surah yang ia dirikan. Bukan di tepi pantai Ulakan itu petilasan, Pak. Ya, hati-hati, Pak. Hati-hati nanti ada batu itu ini enggak. Jangan kurapat, Pak. Ya. Kalau meragukan kita jangan mengikuti aturan sana ya. Ya. Nah. Umumnya petilasan itu selalu dibuat seperti itu, Pak. Rata-rata, Pak, ada sumur 7 lah di harus mandi sana di Gunung Jati. Itu syatar. Seperti itu menarik orang datang. Ya. Nah, hal itu yang kita mesti pahami secara lebih jelas. Ya. Ada petilasan, ada kuburan, selalu ada tuh. Yang petilasan ini selalu ada unsur-unsur mitos. Perhatikan, di Ulakan ada 2 tempat. Kuburan aslinya di mana, Pak? Di suraunya kan, di belakangnya Syekh Burhanuddin. Bukan di Ulakannya, di Ulakannya itu petilasan. Dimitoskan itu. Dengan batu yang dibawa ya, walahu alam ya. Jadi aneh, Pak. Begitu juga di Cirebon, Ulas Setar.
Yang kuburannya jauh itu dengan petilasannya. Ya. Jadi bapak-bapak di sini jangan mudah tertipu Pak ya. Kalau tempat ziarahnya ada sumur 7 Pak, ya unik Pak. Ya. Pada ngambil gitu ketiganya. Tahu ulah ini? Ulah siapa Pak? Ulah Snokhogronya. Nah itu hebatnya. Menyusup ke Islam, Islam Melayu itu mudah sekali dilarikan ke sana. Ya, maka tiap-tiap pada masa itu, khususnya di Sataria, Naksabandi juga sering terkecoh kita. Sebab apa? Kalau ke makam aslinya, mereka ada perintah dari Nabi untuk berziarah kan. Nah, tapi kalau petilasan dibuatlah kuburan yang aneh-aneh segede jin, segedang gaban. Ya. Seperti di sini itu terjadi di mana di Pakandangan atau apa itu. Nah, dibuat kuburan yang duduk ini, Syekh Madinah, ya. Padahal tempat duduknya itu Pak, entah gedebok pisang di bawahnya ya. Allahu a'lam. Bedakan ya, petilasan itu bukan makom. Pahami? Jadi kalau antum ke petilasan, jangan khususan ilaruhi. Ya, jangan. Di sana sebaiknya wirid. Ya, mengikuti aturan yang biasa dia lafadzkan. Ya. Jadi kalau antum pergi ke suronya Syekh Burhanuddin, boleh khususan ilaruhi Syekh Burhanuddin. Ya, tapi kalau antum datang misalnya ke daerah Surau Seribunya, nah, itu sebaiknya antum ngaji biasa aja, ya belajar, ya. Nah, jadi tidak ada istilah wasilah di sana, ya. Nah, ini yang kita takutkan kan di sana masih ada zikir jahar Pak, selawat dulang, enggak. Di sana ada berkah, sampai sekarang orang dagang masih laku ada rezeki kan. Begitulah berkahnya Pak. Jadi dengan sejarah ini kita tahu amalan Pak. Nah, yang duduk ini nggak ke sana larinya, langsung ke surau Syekh Burhanuddin. Di sanalah kita zikir. Nah kebanyakan orang jadi aneh kok zikir di surau itu. Lah zikirnya yang benar kan di sana, betul kan? Karena di sana ada tidak jauh ada makom. Akhirnya menjadi tempat ziarah bagi pengikut tarekat Syataria dan masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Salah nggak mereka berziarah? Untuk orang Satar di sini, Basyafa itu sebenarnya bukan di Ulakan itu Pak, bukan di Surau Seribu, ya. Di suraunya Syekh Burhanuddin. Nah itu dia. Itu hebatnya Belanda Pak, ya. Menggeser pemahaman kita. Jadi kalau antum pergi ke sana, udah di sana beli ini aja aksesoris, ya beri aksesoris saja, ya. Nah, karena antum pergi ke akademi, iya kan? Nah, khususnya setiap tahun pada tanggal 10 Syafar. Masyarakat melakukan tradisi yang disebut Basyafa atau bersyafar kan, nah, yaitu ziarah pemakam Syekh Burhanuddin. Itu sampai tahun 1819 masih ke makom Pak, di surau kecil, bukan ke petilasan, ya paham ya. Jadi antum lebih tepat ke petilasan kalau khalifahnya ada di Padang itu ke Surau Baru, itu pas. Karena di sana ada makom khalifahnya, ya. Nah dari sana itu untuk bersyafa kecil, antum kirim Fatihah di sana kepada khalifahnya, ya. Khalifahnya ada yang tahu kan? Syekh Surau Baru. Kemudian baru ke makom Syekh Burhanuddin di suraunya, ya. Baru kirim Fatihah, ya. Nah, sekali-kali cobalah, nggak perlu rame-rame sendiri-sendiri aja. Mudah-mudahan ada berkah kan. Karena itu suatu penghormatan kita kepada ulama-ulama terdahulu, karena berkat beliaulah kita menjadi Islam kan.
Rasa terima kasih kan itu tuntunan Islam, Pak. Bukan karena bantuan atau dapat rezeki kan? Ya, bukan begitu, Pak. Ya. Jadi sebagai bentuk penghormatan kepada guru kita, ya, Syekh Burhanuddin Ulakan tetap menjadi figur yang sangat berpengaruh sebagai ulama sufi penyebar Islam di Minangkabau. Nah, itu dia. Dan ada kaitannya menyelesaikan khususnya yang terjadi dengan Pak Garuyung, beliaulah di Puncak Pato. Itu penyelesaiannya Tigo Selo tadi, supaya mendudukan yang masih ada Yam Tuan dan Rajo Ibadah. Bukan ada sangkut paut dengan perang Padri, Pak. Jauh jaraknya itu. Paham ya? Perang Padri beda lagi, Pak. Ya. Jadi kan sering disamakan Puncak Pato itu dengan perang Padri katanya kan? Tidak begitu. Dudukan itu. Tahunnya aja 68 tahun perbedaannya, Pak, antara Imam Bonjol. Ya. Ini yang perlu kita pahami, ya. Kita pahami huru-hara keduanya ya. Bukan huru-hara, sejarah keduanya. Perang Padri itu terjadi 1803 1838. Tuanku Imam Bonjol meninggal 17, 1 abad kan? Ya. Bedanya jauh, Pak. Di awalnya terjadi perang Padri ini karena pertentangan mengenai penerapan syariat Islam. Penerapannya nih ya, syariat Islam antara kaum Padri, ulama, ya, dengan kaum adat. Ya. Faktor utamanya penyebab perang ini apa, Pak? Konflik internal. Konfliknya pertamanya internal, Pak, kemudian jadi nasional. Ya, nah, internal dulu. Kaum Padri ingin menghapus kebiasaan masyarakat yang dianggap menyimpang dari Islam. Nah, hati-hati, ini kaum Padri ini benar, Pak. Ya. Benarnya kenapa? Karena pada masa itu dicampur, Pak. Sabung ayam boleh, ya, makan manci boleh, ya. Maka diperangi ini, ya, oleh kaum Padri. Berarti kan benar tuh kaum Padri. Nah, beda dengan sekarang. Ya. Salafi, ya, beda lagi. Itu ke akidah nanti. Kalau di sana ke fikih, Pak, itu dimurnikan. Nah, kaum Padri ingin menghapus kebiasaan masyarakat yang menyimpang dari ajaran Islam, khususnya dalam fikih haram. Seperti sabung ayam, judi, minuman keras, itu masih terjadi, ya. Dan membolehkan tidak sunat, kan lucu, Pak, ya, pada masa itu. Maka kaum Padri memeranginya. Keterlibatannya akhirnya masuk Belanda di sini itu terkait dengan kerjasamanya yang disebut raja terakhir daripada Pak Garuyung nih. Campur aduknya nih, ya, ya. Tersebab kaum adat yang merasa terdesak oleh kaum Padri, akhirnya dia bekerja sama dengan pihak Pak Garuyung yang kerjasama khususnya dalam bidang kopi dengan Belanda, Pak. Pemuka-pemuka dari Pak Garuyung. Akhirnya mendapat bantuan militer dari Belanda. Ini 1821, pusatnya sudah berada di Padang. Ya, sudah di Padang tuh. Timbullah perebutan pengaruh. Persaingan antara pemimpin agama dan pemegang adat dalam struktur kekuasaan di Minangkabau. Sifat ekspansifnya upaya kaum Padri diawali dengan penyebaran paham Wahabi secara tegas dan keras ke seluruh wilayah Sumatera Barat. Akhirnya menjadi perang berskala nasional yang pada tahap akhir perang ini berubah menjadi perang perlawanan bersama karena menyatu kaum Padri dengan kaum adat melawan penjajah. Pihak Belanda mulai menguasai wilayah-wilayah pedalaman demi perkebunan kopi. Kopi itu
pajak yang tinggi, dimonopoli, perdagangan mencekik rakyat. Akhirnya ulama Padri ngamuk, bersatulah dengan kaum adat. Kesadaran bahwa musuh sebenarnya adalah kolonialisme mulai timbul di kalangan ulama Padri dan kaum adat. Akhirnya bersatu. Begitu sejarahnya. Di antara tokoh kunci perlawanan ini, ada yang tahu? Padri ini. Tuanku Imam Bonjol, tokoh kuncinya. Ya. Nah. Yang menjadi simbol persatuan rakyat Minangkabau. Kita pahami sedikit biografi yang banyak nggak tahu, khususnya Tuanku Imam Bonjol. Ya, memang beliau ini ada darah Persianya dari Aceh, maka disebut Peto Syarif. Ya. Tuanku Imam Bonjol, beliau lahir dengan nama asli Muhammad Syahab. Siapa? Muhammad Syahab. Syekh Burhanuddin nama asli Buyung Pono. Apa Syekh Burhanuddin namanya Pampak Merah, Pandeka, Pasa, Padang Panjang. Tunyo. Aslinya kok mandenya orang Padang Panjang, turunnya dari Pariangan, mande Buyung Ponoko. Nan Pampak Merah aslinya Ulakan. Ulakan. Nah, orang Ulakan Pandeka banyak Pak, orang Piaman kok. Degari Karese. Ya, banyak Pandeka. Kita lanjutkan perkara Imam Bonjol. Nama asli Tuanku Imam Bonjol itu gala, bukan namo, gelar. Ya. Nan memberi gelar itu Harimau Salapan. Ya. Nama aslinya Muhammad Syahab. Ya. Pada tanggal 1 Januari 1772 di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, beliau merupakan putra dari pasangan apaknya, namanya Bayanuddin Syahab. Manenya bernama Hamatun. Latar belakangnya, beliau ulama. Ayahnya seorang katib ulama ternama di kota Bonjol bergelar katib. Ya. Bayanuddin adalah seorang alim ulama dari Sungai Rimbang Suliki. Kalau ditanya, apa Tuanku Imam Bonjol? Itu orang Suliki, berarti Tuanku Imam Bonjol dari garis apa? Suliki, dari garis apa? Ya, dari garis mande. Ada yang tahu? Nah, duduk, saya duduknya duduk, baso. Nah. Ya, sampai ya. Nah, dari baso Pak. Jadi tidak ada sangkui paut dari Bonjol Pak. Bonjol Maranto. Jadi katib. Tuanku Imam Bonjol tuh gala inyo menetap di situ duduk ya. Suliki, Yobuki, tinggi. Ya. Tapi apanya Bayanuddin baunnya dari orang Aceh, terah runui menurunnya sampai ya menetap di Suliki duduk ya. Nah. Katib ulama ternama di kota Bonjol apanya bergelar Katib. Bayanuddin adalah seorang alim ulama dari Sungai Rimbang Suliki. Muhammad Syahab atau ini biasa disebut Tuanku Imam Bonjol berpendidikan awal pertama beliau belajar agama dari ayahnya langsung. Ya. Dan kemudian suruh melanjutkan merantau berbagai ulama khususnya Aceh. Aceh balik tuh. Jadi kalau ditanya, aliran masa itu secara spiritual tetap syatariah Tuanku Imam Bonjol. Bukan yang disebut Naksabandi, karena Naksabandi itu dari Gujarat Pak, dari Siak, ya, dari Kampar, duduk enggak? Maka ada Khalidi itu, sama ya? Nah, bedanya itu Pak. Beliau sebelum dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol, beliau memiliki beberapa gelar. Di antaranya adalah gelar pertama, Peto Syarif, Malin Basha, baru Tuanku Imam Bonjol. Itu gelarnya 3.
Peto Sarip, Malin Basa, Tuanku Imam Bonjol. Pada waktu memimpin Padri itu Tanamo gelarnya Malin Basa, bukan Tuanku Imam Bonjol. Ya. Sedangkan asal usul nama Imam Bonjol, nama tersebut disematkan karena kepemimpinannya menunjukkan beliau oleh Tuan Kunan Renceh. Karena beliau ini punya armada benteng di Bonjol. Paham ya? Nah, itu Tuan Kunan Renceh. Yaitu Tuan Kunan Renceh, saya tahu, salah satu pemimpin Harimonan Salapan. Ya. Beliau ini ahli perang Pak, nanti gorang kok. Karena beliau ini pernah jadi laskar orang Turki di Aceh Pak. Tahu ilmu perang. Itu asli orang Minang. Ya. Jadi kalau tanya Halimau Serapan, Mbak, kok sadis-sadis? Inyo diajak perang di orang Turki. Ya, Halimau Serapan. Untuk menjadi Tuan Imam Bonjol, pemimpin bagi imam, bagi kaum Padri di wilayah Bonjol. Awalnya itu. Tapi yang paling banyak bergejolak di Bonjol. Karena Bonjol itu banyak pusat yang disebut perkebunan. Itu daerah banyak perkebunan pada masa itu, khususnya kopi. Dan jadilah di sana membuat benteng pusat pertahanan beliau. Insya Allah lain waktu gimana strategi di Bonjol khusus untuk mempertahankan dari sel ekspansi monopoli dengan Belanda ini ada di Bonjol itu. Beliau mendirikan benteng di Bonjol yang kemudian menjadi pusat kekuatan kaum Padri dalam melawan Belanda sampai akhir hayat. Penangkapan beliau langsung. Beliau ditangkap Belanda pada 25 Oktober 1837 melalui tipu muslihat perundingan. Ini sama persis kejadiannya penangkapan Pangeran Diponegoro, tidak jauh beda waktunya. Nah, yang di Jawa, yang waktunya hampir bersamaan. Ada yang menyebut itu pasti disisihkan ya, karena ada bukti otentiknya. Ada yang mengganti, katanya Tuanku Imam Bonjol dengan muridnya yang serupa. Tuanku Imam Bonjol kuburannya di Bonjol, walau alam. Ya, tapi ada data otentik yang perlu disampaikan. Setelah ditangkap akhirnya diasingkan Tuanku Imam Bonjol ini ke Cianjur. Kemana Pak? Cianjur dulu. Kemudian baru ke Ambon. Hingga akhirnya ke Minahasa, Sulawesi Utara. Di sanalah beliau wafat. Sebelum wafat waktu di Cianjur pada tanggal 6 November 1824, beliau berusia 92 tahun. Nah, beliau menulis sebuah kitab buku tercatat dan syah bukunya itu. Namanya Mahtutat Tuanku Imam Bonjol, naskah Tuanku Imam Bonjol biografi asli. Itulah yang tercatat. Berarti ada kitabnya, maka beliau itu memang diasingkan. Tidak digantikan. Itu kalamat tambo, Pak. Paham ya? Kita dudukan. Ya. Selama dalam pengasingan beliau akhirnya mencatat biografinya yang disebut Mahtutat Tuanku Imam Bonjol, yang berisi catatan juga di situ diserapkan perjuangannya waktu di Bonjol. Ya. Makanya sering jadi perdebatan faktor khusus kepahlawanan beliau ini terkait dengan Padri tadi. Sebetulnya secara garis murni pada masa itu sudah pantas beliau menjadi pahlawan nasional. Ya. Sebetulnya Syekh Burhanuddin ini juga bisa jadi pahlawan nasional. Sayangnya nggak ada jalan Syekh Burhanuddin. Jalan Syekh Burhanuddin nggak ada ya. Ah, bingung udah. Beda tahun, secara jelas bedanya 68 tahun. Ya. Kenapa? Karena otentik Syekh Burhanuddin itu tidak jelas. Yang jelas keotentikannya adalah pada Tuanku Imam Bonjol, karena
tulisan-tulisan sejarah itu kan perlu bukti, Pak. Ya kan? Nah, disitulah kesulitan kita. Tolong diperhatikan, Tuanku Imam Bonjol dan Syekh Burhanuddin Ulakan tidak pernah ketemu. Karena mereka hidup di periode waktu yang sangat berbeda. Perbedaan masa hidup kedua tokoh besar Minangkabau ini terpisah jarak waktu kurang lebih 1 abad, jelasnya 68 tahun. Ya. Syekh Burhanuddin Ulakan, beliau hidup pada abad ke-17 sekitar 1646-1704. Beliau dikenal sebagai pelopor penyebar Islam di Minangkabau melalui jalur Torekot. Sedangkan Tuanku Imam Bonjol, beliau hidup pada akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, 1772, 1864. Beliau adalah pemimpin utama dalam Perang Padri yang baru dimulai pada tahun 1803. Perannya berbeda, Pak. Meskipun keduanya adalah ulama besar, mereka mewakili 2 fase perkembangan Islam yang berbeda di Sumatera Barat. Syekh Burhanuddin fokus pada dakwah awal dan pembangunan surau tradisional. Sedangkan Tuanku Imam Bonjol memimpin gerakan pemurnian agama dan perlawanan fisik langsung kepada kolonial Belanda. Secara historis, ketika Tuanku Imam Bonjol lahir, Syekh Burhanuddin sudah wafat selama kurang lebih 68 tahun perbedaannya. Ya. Sekarang kita bahas sedikit, kita kelompokkan. Jadi ini khusus sejarah aja. Ya. Di Nagari Awako, sejarah kekerasan di Minangkabau antum kelompokkan ya, yang perlu antum ketahui. Sejarah kekerasan yang terjadi di Minangkabau itu adalah urutan peristiwanya, kekerasannya, dan latar belakang khususnya politik, ekonomi, juga agama. 3 tuh. Nan pernah terjadi, tercatat dalam sejarah nan takai. Khususnya Jo Minangkabau sebelum masuk kemerdekaan di Sumatera Barat, sesudah masuk kemerdekaan Indonesia, perlu kita pelajari. Takah antara daerahnya, wilayah-wilayah lainnya, Minangkabau, Sumatera Barat, indak terbebas dari konflik, tetap dapat konflik. Jadi, di siko kita curai. Nah, kekerasan nan memakan banyak korban jiwa. Peristiwa itu bisa dalam bentuk perang saudara, kudeta berdarah di lingkungan Istana Pagaruyung, perang dalam masa pertahanan diri dari invasi asing. Bahkan ada lo dalam bentuk invasi ke wilayah lain. Kasodo peristiwa itu terjadi di skala nan beragam. Beberapa peristiwa paling awal nan tercatat baik dalam arsip sejarah, di antaranya invasi Majapahit kira-kira awal abad ke-15. Ya. Jadi di invasi awal jo kerajaan Majapahit. Lalu kudeta berdarah terjadi di tahta Pagaruyung pada awal abad ke-16. Dewang Palokamo Pamawono, Dewang Parakrama Purmawana dari Damasraya nan agak kabu sejarahnya de menjual ame. Ya, nan merupakan bagian dari 200 tahun mata rantai sejarah Minangkabau Pagaruyung nan hilang. Itu makanya ada KSSRM tadi. Ditemukan itu lebih jelas sejarahnya. Ya. Pada masa selanjutnya ada terjadi pula beberapa peristiwa kekerasan lainnya. Tokohnya diantaranya Perang Padri, peristiwa PRRI, jonan lainnya nanti catat secara batul. Kita pahami invasi Majapahit. Invasi Majapahit ke Pagaruyung terjadi pada tahun ampe balik 09 dalam sebuah teks nan luar biasa versi Majapahit, bukan versi Siko, versi Majapahit
nan simpan di Museum Jawa Timur, dicaritokan tentang invasi penaklukan ke Sumatera terutama ke Pagaruyung. Jo 500 kapaparang langkok jo pati jo lubalangnya 100-200 ribu prajurit jo saiku kabo jantan gadang sagadang gajah. Itu carito sejarah di kerajaan Hindu Bali dibawa ke situ. Makanya kalau ingin menjaleh bana invasi itu berada teksnya di Hindu Bali. Di Bali, bukan di Jawa Timur, karena di bawah itu pecahan ke Hindu Bali. Ada kaitannya juga gitu. Kerajaan Bali itu, Jo Minangkabau. Nah. Di jalehan di situ membawa kabau jantan sagadang gajah bala tentara Majapahit indah ado halangan sampai di Jambi dan merupakan pintu masuk ke dataran tinggi Minangkabau melalui Sungai Gadang, Jo Barai, nan sange dalam, nan ado di dataran rendah bagian timur Sumatera. Itu nan tak catat. Sesampainya di Pariangan, para pati Jo Hulu Balang Majapahit barundiang Jo Pati Suwatang, Datuk Perpati nan Sabatang. Tak catat di situ namanya Suwatang. Ya, itu Perpati nan Sabatang. Sarato Datuk Katumanggungan. Lalu muncul usulan dari Pati Majapahit untuk mengadu kabau sebagai simbolisasi parang. Pemilik kabau nan menang berarti memenangkan peperangan, baik itu pulau sebaliknya. Konon parang lawak Batu Indahnya bukan tambo Sikopa. Itu tambo dari Majapahit. Nah, anak permaisurinya membuat kerajaan di Bali sampai ya. Nah, itu maka diburu, pernah ada gubernur awak memburu sampai situ. Paham ya? Kalau tidak salah ini Ajuar Anas sampai ke Bali. Naskah itu tidak bisa balik kemari, tapi sadurannya lah ada di Siko, di Museum Aditya Warman. Nah, itu dia. Jadi carito aduk kabau gadang jokete, walau alam ya bukan dari kita, dapetnya dari Majapahit, paham ya? Sesudah datang waktunya adu kabau, itu pun dilaksanakan orang Majapahit mengaluan kabau raksasa, sementara orang Pati Suwatang mengaduakan saiku anak kabau kete nan kalaparan jo kahausan. Anak kabau itu secapek kile menyuruh kasalangkangan kabau raksasa ko jo mangisok buah pelir kabau tu. Baik itu tulisannya. Sesudah baputa-puta karena indak bisa menandu, akhirnya kabau raksasa itu rubuh sambil baguliang-guliang karena anak kabau lapai itu indak malapeani sapannya pada buah pelir kabau raksasa tadi. Sesuai kesepakatan maka de kabau kete itu diagi basi sama benda tajam di kapalnya. Akhirnya mati kabau gadang. Lalu mereka kapai, namun ditahan dek Pati. Sebelum ini dek perjanjiannya itu kalau kalah kabau tidak jadi perang. Kapai pulang kok, dia malu mungkin. Lalu sebelum pai ditahan jo Pati Suwatang tadi karena mereka kadi jamu makan jo minum. Masih menurut teks versi Majapahit. Sesudah jamuan makan jo minum itulah terjadi peristiwa kekerasan dan membuat Pati jo para hulu balang 100 saparo prajurit Majapahit meninggal sedang makan itu dituduh Pak. Dicido. Nah itu jadinya orang awak. Nah, sedang lama baru dicido. Sampai Pak ya. Nah. Sementara Nan Salame pulang ke Majapahit, jo melaporkan peristiwa itu kepada Sang Nata. Nata itu rajo nan menerimanya jo ame kesal bana.
kejadian itu karena kekalahan Gadang jo kehilangan para patih jo lubalang dan diandalkan sarato banyak prajurit dan meninggal. Peristiwa itu terjadi di sebuah padang luak dan kemudian diaginamo padang si Busu. Nah, di situ dan banyak mati. Aduh, nama nagari padang si Busu. Itulah. Atau banyaknya sedang duduk makannya cucuk situ. Bagalimpang lah di sini. Karena itu banyaknya mayat bagalimpangan dan kemudian menimbulkan bau busuk. Kisah kota catat dalam hikayat raja-raja Pasai sampai di Aceh tercatat kok. Nah, ya sampai tercatat. Dan merekam berbagai peristiwa khususnya di Sumatera kira-kira baitu. Kini Padang Sibusu masuk dalam wilayah Kabupaten Sejunjung kalau tidak salah, Sumatera Barat. Peristiwa kekalahan dahsyat itu sekaligus sebagai tonggak penanda berakhirnya ekspansi Majapahit ke wilayah barat Sumatera. Nah, disebut Pamalayu. Pagaruyung yang didirikan di Aditya Warman pada 3 Balai 47 masih ada kaitannya dari Mataram. Dan merupakan kerajaan dan berpengaruh di Sumatera, kemudian semakin berkembang menjadi kerajaan dan mempunyai pengaruh gadang di wilayah barat Nusantara, Sumatera khususnya Sarato Semenanjung Malaya. Tentang bagaimana bantu hubungan Majapahit jo Pagaruyung sebelumnya masih menjadi perdebatan para ahli. Di antaranya Jaya Negara Raja Majapahit kedua dan memerintah dari tahun 1309 1308 merupakan raja berdarah Minang Melayu jo Jawa dari Jambi. Itulah dan punya anak akhirnya takai ke Aditya Warman. Nah, itu terjadi 1307 merupakan sepupu dari Jaya Negara Aditya Warmanto. Ado ahli dan berpendapat bahwa kerajaan di Minang Melayu indak pernah berada dalam posisi sebagai negara taklukan. Namun lebih pada bantu persahabatan Melayu. Majapahit Sarato berdiri sebagai kerajaan Surang. Kini kita pahami kaitannya dengan Perang Padri. Perang Padri merupakan peristiwa kekerasan dan panjang dan bamulo dari tahun 1803. Mulonya perang Kako adalah konflik antara suatu kelompok kaum ulama jo pengikutnya dan disebut kaum Padri jo masyarakat dan indak taat pada ajaran Islam. Kaum ulama nio menerapkan ajaran Islam sebagaimana mestinya pada masyarakat Minangkabau dan pada masa itu banyak dan menyukai judi, sabung ayam, sarato minuman kare. Indahnya itu kaum ulama nio pula menerapkan hukum Islam dalam masyarakat sebagai pengganti hukum ade nan balang suang lamo. Keinginan kaum ulama kau kemudian mendapatkan tantangan dari kaum Adai dan didukung pihak kerajaan Pagaruyung. Terjadilah konflik berdarah antara kaum Padri jo kaum Adai dan tercatat sebagai konflik dan katigoko atau perang saudara dan paling gadang dan pernah terjadi di Minangkabau. Sejarah mencatat pula peristiwa ko sebagai konflik antara kaum Islam panganui ajaran murni jo kelompok masyarakat lainnya dan pertama di Asia Tenggara. Itu yang terjadi perang gadang di Asia Tenggara. Jo merupakan peristiwa satu-satunya di Nusantara awal pertama. Rencana gadang kaum Padri untuk menerapkan ajaran Islam secara murni indak hanya tabate di Minangkabau tapi bergerak pula ke arah timur. Jadi indak di Siko saja, makanya disebut gadang. Dia bergerak ke arah timur ke wilayah Riau jo utara dan mencakup wilayah Mandailing, Angkola, Batak Toba, sekitar Danau Toba. Disitulah militer Padri dan dibantu Dek Haji Pijobang, Haji Sumani, Jo Haji Miskin, Bakambang Gadang. Ketiga ulama koh disebut harimau dan salapan. Ya. Kemudian merupakan perwira dan pernah bakari di Kesatuan Janishari Turki dan terkenal di Timur Tengah dan pada masa itu mengekspansi dan mendirikan kesultanan di Aceh. Beliaulah nan harimau salapan itu. Jo militer nan kue tadi kaum Padri mencapai banyak kemenangan baik di Minangkabau maupun dalam invasi ke arah utara. Dalam tempo nan singkek pasukan Padri menguasai wilayah Mandailing, Angkola, wilayah sekitar Danau Toba. Di Kasadojo wilayah itu kaum Padri menegakkan ajaran Islam dan murni pada masyarakat dan
nan alun taat jo mengislamkan orang-orang dan masih menganut pagan. Penaklukan iko menimbulkan banyak korban jiwa. Sementara di Minangkabau kaum Kadri berhasil menguasai Istana Pagaruyung pada tahun 8 bale 5 bale. Jo membakarnya. Disitulah kebakaran pertama. 8 bale 5 bale. Dalam peristiwa kekerasan kau banyak bangsawan Pagaruyung nan tabuno. Sultan Arifin Muningsah nan berhasil selame karena menyingki ke wilayah lain, kemudian mengajak pihak Belanda pada tahun 81 inyo lari ke di Padang kok. Ada aponyo tampe nanongkrongnya. Putri Alam gawe. Nah, di situ Pakambang untuk membantunya menghadapi kaum Kadri Belanda. Ajakan kau disetujui Belanda sehingga mengubah peta peperangan menjadi perang antara kaum Padri melawan Belanda. Kemudian beliau Raja Pagaruyung Arifin Muningsah nama aslinya. Dikecul aja Belanda. Kecenya ladake ala tiba di Lubu Alung kaum Padri ingin mengambil Sultan Muningsah. Sarancaknya pailah awak ke Jakarta. Ya. Di Jakarta diracun yo, matilah di Sinan. Itu ceritanya Pak. Ada kurang aja Belanda Pak. Itulah nanti jadi. Jadi sejak itulah Pagaruyung nan umur 500 tahun sejak pendirinya tahun 834 di Aditya Warman habis pamornya. Sampai Pak? Itu sejarah singkat, insya Allah Andong perlu menyampaikan kau dulu setidaknya tidak kabur. Dari 3 peristiwa tadi ternyata negadang perang Padri karena awalnya main pun perang Padri di Minangkabau padahal indahnya sampai ke Toba. Itu sampai ke Toba tuh wilayahnya sampai ke Jambi. Padri itu sampai ke Jambi. Mudah-mudahan kau bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي لست للفردوس أهلا وعلى أقوى على النار جحيم